Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman senandika semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Oke teman-teman senandika, kali ini Jihan enggak sendiri nih. Kita bakal kedatangan tamu yang menjadi narasumber dari Senandika dari Jihan episode kali ini. Kira-kira siapa ya? Coba tebak. Ini dia, Nanda. Yeay, halo, perkenalkan nama aku Ananda, biasa dipanggil Nanda. Woi. Oke, teman-teman Senandika. Jadi, Nanda ini merupakan seorang mahasiswi di jurusan hukum ya, Anda? Iya, betul. Oke, semester berapa nih kalau boleh tahu? Semester 2, OTW semester 3. Wih, jadi udah mulai memasuki fase-fase dimana itu tugas menumpuk ya? Iya, bener banget. Sampai nggak ada waktu rebahan sama santai-santai. Bener banget itu, Nda. Jadi, siap-siap aja nih untuk semester tuanya besok nih. Bakal lebih banyak lagi tugas yang menumpuk-numpuk. Tapi, gak apa-apa sih, itu untuk latihan kita. Untuk menjadi bekal besok untuk skripsian. Betul gak teman-teman Senandika? Betul. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman Senandika, di podcast Senandika dari Jihan kali ini kita akan bahas tentang topik yang mungkin teman-teman pasti sudah tahu ya, yaitu tentang self love. Ya. Nah, nanti kita akan bahas banyak secara singkat apa itu self love, kemudian bagaimana orang memaknai self love dan apa alasan kita untuk melakukan self love kepada diri kita sendiri. Nah, ini penting nih bagi teman-teman Senandika dari Jihan yang saat ini mungkin umurnya di antara 17 sampai umur 20 tahun, karena di fase-fase itu diri kita sedang mengalami apa yang namanya menggali dan mengenali diri sendiri. Seperti itu. Dan ketika fase itu tiba, tidak dapat dipungkiri memang kadang kita merasa atau berpikir seperti kok aku begini ya, kok aku merasa kurang pintar, kok aku merasa banyak kekurangannya, kayak gitu. Nah, yang perlu diketahui nih teman-teman Senandika dari Jihan, pemikiran itu muncul karena kita tidak mencoba untuk memahami ataupun menghargai diri kita sendiri. Jadi pikiran itu seperti dia masuk tanpa bisa dicegah karena kita tidak mencoba untuk menghargai diri kita sendiri, kita tidak memahami diri kita sendiri, bagaimana apa maunya kita sendiri, seperti itu. Kemudian apa yang menjadi salah satu cara untuk mencegah pemikiran itu muncul? Salah satu cara itu tentunya dengan self love. Nah, bagi teman-teman Senandika yang mungkin belum tahu apa itu self love, sangat bisa nih untuk menyimak podcast kita kali ini. Jadi, kita langsung saja nih berbincang dengan salah satu teman yang mungkin masih berada di generasi muda yang sedang mengalami fase menggali dan memahami dirinya, yakni Nanda. Halo. Nah, silakan Nanda, silakan berbicara tentang apa itu self love. Oke, jadi menurut aku self love itu sebuah perasaan atau pikiran untuk mencintai diri kita sendiri. Artinya orang yang mencintai diri sendiri itu adalah orang yang mampu menghargai pribadinya dan mampu menerima segala kekurangan yang berada dalam diri kita sendiri. Oke. Jadi, mindset tersebut dapat terrealisasikan jika kita mensyukuri apa yang ada dalam diri kita sendiri. Gitu ya, guys. Oke, dari yang aku tangkap tadi ya, bentuk dari apakah seseorang itu mencintai dirinya sendiri itu dengan bersyukur gitu ya? Iya, betul banget. Wow, oke. Jadi, menurutku bersyukur itu benar-benar jadi kuncinya untuk kita bisa mulai mencintai diri kita sendiri. Karena dengan bersyukur tandanya kita menerima segala semua yang ada di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Oke, teman-teman Senandika, aku setuju banget nih dengan apa yang dikatakan oleh Nanda tadi ya. Karena pada dasarnya konsep dari self love itu adalah
kita mengetahui, memahami, dan juga menerima segala kekurangan, kelebihan, maupun kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, kadang nih banyak yang kita temui di luar sana, teman-teman kita pasti kadang merasa seperti aku sudah mencintai diri kita sendiri kok, aku sudah self love diri kita sendiri karena aku merawat diri, mempercantik diri, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya memang termasuk dalam bentuk self love. Akan tetapi, ada akan tetapi nih teman-teman. Contoh itu tadi belum termasuk atau belum dikatakan kalau mereka sudah self love. Kenapa? Karena self love itu juga bagaimana cara kita menghargai psikis kita, bukan cuma tentang fisik kita saja ya teman-teman. Tapi nih banyak yang bilang kalau merawat diri atau mencintai diri dengan cara mempercantik dan merawat diri itu juga termasuk self love secara psikis. Soalnya kan mempercantik diri itu akan membuat pandangan orang-orang menjadi baik terhadap kita, dan itu dapat mempengaruhi psikis diri kita. Ya, wacana itu memang benar, hanya saja cara kita menginterpretasikannya saja yang salah. Cara mindset kita itu yang salah. Karena sekali lagi ya teman-teman, self love itu bukan cuma menghargai diri kita secara fisik atau tampilan dari luar, tetapi juga menghargai diri kita dari dalam. Oke? Betul banget Mbak. Jadi kalau kita memikirkan gimana pendapat orang lain atau gimana pandangan orang lain terhadap diri kita, maka kebanyakan orang malah akan menyatakan hal-hal yang lebih ke arah membuat kita down gitu. Nah, sebenarnya di sini nih yang terjadi penyebab mindset kita mengarah kepada self love yang positif atau negatif ada dua kemungkinan. Yang pertama, pendapat dari orang itu mampu menjadi motivasi kita untuk lebih baik lagi ke depannya, dan otomatis hal ini termasuk ke dalam mindset self love yang positif. Yang kedua, pendapat dari orang itu memang mampu memotivasi diri, tapi sayangnya terbentuk mindset insecure atau minder dan tidak bersyukur atas diri sendiri. Nah, itulah yang sebaiknya dihindari oleh teman-teman semuanya. Oke? Oke, ya relate banget nih teman-teman Senandika dari Jihan. Pasti banyak nih dari teman-teman Senandika dari Jihan ataupun teman-teman lainnya yang menonton ini tuh kadang kala merasa minder atau bahasa gaulnya saat ini tuh insecure ya teman-teman. Iya, betul banget itu. Nah, hal itu sebaiknya perlu dihindari ya teman-teman. Insecure itu boleh, tapi kita tidak boleh minder secara berlebihan. Karena apa? Karena memang pada hakikatnya sesuatu yang berlebihan itu hasilnya tidak akan baik. Contohnya nih, misalkan Jihan nih merasa minder karena kelebihan berat badan dan ingin diet, tapi dietnya itu diet yang secara ketat dengan selama 1 bulan tidak makan nasi, misalnya seperti itu. Nah, itu kalau secara logika pasti sesuatu yang berlebihan ya teman-teman. Masa ada sih orang yang tidak makan nasi selama 1 bulan penuh? Itu kan membahayakan diri kita sendiri, membahayakan kesehatan kita sendiri ya teman-teman. So, untuk teman-teman Senandika itu perlu mindset bahwa tidak boleh melakukan sesuatu yang berlebihan kalau tidak sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu ya teman-teman. Iya, bener banget nih Mbak. Maka lakukan dengan secukupnya saja ya. Oke teman-teman Senandika, sayang sekali nih waktu kita sudah mau habis. Padahal masih banyak sekali ya yang bisa kita bahas di podcast kali ini. Iya, bener banget. Semoga aja besok di episode selanjutnya dari Senandika dari Jihan kita bisa mendatangkan Nanda lagi menjadi narasumber dari podcast. Yeay. Nah, terakhir dari Jihan dan Nanda, terima kasih sudah menyimak podcast Senandika dari Jihan dari awal hingga akhir ya. Dan aku berharap semoga teman-teman Senandika itu dapat mengambil hikmah atau hal-hal positif yang ada dalam podcast kali ini. So always stay tuned di
Senadika dari Jihan episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.